Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, merangkap Chair of ASEAN Business Advisory Council, pimpinan dan pengurus ASEAN Business Advisory Council, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara peresmian pembukaan ASEAN Business and Investment Summit 2023 dimulai. Mengawali acara pada sore hari ini, laporan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia merangkap Chair of ASEAN Business Advisory Council, Bapak Arsyad Rashid, dilanjutkan dengan penyerahan buku ASEAN Business Roadmap Towards Epicentrum of Growth kepada Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dan juga Ketua ASEAN 2023. Ibu dan Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Erlangga, Pak Luhut, Pak Bu Retno, Pak Bahlil, dan juga semua menteri yang hadir pada hari ini. Anggota Dewan Penasehat Bisnis ASEAN dan para pengusaha dari Indonesia, Asia Tenggara, dan negara lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan rasa hormat dan bangga, saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu dalam rangka pembukaan ASEAN Business and Investment Summit, rangkaian pertemuan bisnis yang mempertemukan ribuan pengusaha, penggiat ekonomi, dan UMKM dari seluruh Asia Tenggara dan negara sahabat lainnya. Kegiatan ASEAN Business and Investment Summit dan ASEAN Business Awards akan diselenggarakan pada tanggal 3-4 September mendatang dengan dukungan penuh dari pemerintah dan private sector. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan rekomendasi yang dapat dijalankan secara konkret dan mendukung tema ketentuan ASEAN, yaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Bapak Presiden, sejak Januari yang lalu, kami telah melakukan berbagai inovasi dalam reformasi ekonomi kawasan yang dimotori oleh kalangan bisnis ASEAN. Pertama, ASEAN BUC sebagai badan yang mewakili komitmen private sectors di kawasan ini telah melaksanakan roadshow ke seluruh negara anggota ASEAN untuk berdialog, menyatukan pemahaman, dan mencari solusi yang tepat. Kedua, kami telah menyusun 8 program warisan yang berkontribusi nyata dalam integrasi ekonomi ASEAN. 8 program tersebut mencakup komitmen sektor bisnis untuk memajukan UMKM, meningkatkan konektivitas digital maupun infrastruktur, mengembangkan potensi pasar karbon, membangun sistem ketahanan pangan dan kesehatan yang resilient di kawasan. Ketiga, dan yang paling penting, kami mendengar optimisme pebisnis ASEAN terkait potensi perdagangan dan investasi intra-ASEAN yang luar biasa, populasi yang produktif dan kreatif, dan kekuatan komoditas kawasan dalam global supply chain. Ketiga hal ini dapat dioptimalkan melalui suatu framework ASEAN Incorporated, di mana sektor publik dan private bekerja sama dan bergotong royong untuk merealisasikannya. Bapak Presiden, itu sesuai dengan amanat yang dengan Indonesia Incorporated yang kami bawa ke dalam level ASEAN Incorporated. Bapak Presiden, kami kalangan bisnis mendukung penuh upaya Bapak Presiden untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Kekuatan utama ASEAN bukan hanya berada pada sumber dayanya, namun juga pada ketahanan kita sebagai sebuah asosiasi negara yang solid, bertumbuh dengan saling melengkapi, or kita mengatakan complementary economy.
adalah konsep yang kami promosikan ketika kami berinteraksi dengan pebisnis dari seluruh negara ASEAN. Kompetisi itu penting, tapi Asia Tenggara membutuhkan kerjasama ekonomi untuk saling melengkapi. Kami juga sepakat dengan pentingnya membangun visi ASEAN 2045. Gagasan dan arahan strategis ekonomi kawasan yang inovatif, berbasis pada kekuatan sumber daya manusia, dan berorientasi pada solusi. Bapak Presiden, Ibu Bapak yang kami hormati, sebagai kontribusi dari sektor bisnis, kami telah menyusun policy paper sebagai roadmap menuju ASEAN 2045. Kami mendorong interaksi ekonomi ASEAN bukanlah sekedar konsep semata, melainkan langkah konkret yang perlu dilengkapi dengan kontribusi para pengusaha. Bapak Presiden, izinlah kami menampilkan nantinya sebuah video setelah ini untuk memaparkan kinerja kami selama keketuaan Indonesia untuk ASEAN Business Advisory Council pada tahun ini. Terima kasih Bapak Presiden, dengan ini kami ingin menyerahkan ASEAN Business Roadmap towards Epicenter of Growth yang diharapkan dapat menjadi kunci kolaborasi nyata antara pemerintah dan kalangan bisnis di kawasan. Izin Bapak, kalau boleh kami ingin memberikan bukunya, lalu menyetel video yang telah kami lakukan. Terima kasih Pak atas ininya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak didirikan pada tahun 2003, ASEAN Business Advisory Council berfungsi sebagai wadah aspirasi dan suara bagi komunitas yang dipimpin oleh sektor swasta di ASEAN. Di bawah kepemimpinan Kadin Indonesia, ASEAN Business Advisory Council memberikan dukungan dan keterlibatan mendalam dari sektor swasta terhadap setiap langkah dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kesatuan kekuatan wilayah serta pertumbuhan yang lebih inovatif dan inklusif. Marilah kita saksikan bersama video capaian ASEAN Business Advisory Council mempersiapkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan global. Di tengah arus ketidakpastian global, dengan tekad yang kuat, ASEAN bersatu membangun masa depan yang lebih baik. ASEAN Business Advisory Council bersama membangun fondasi pertumbuhan ASEAN yang tangguh. Kini, Indonesia memimpin reformasi kebijakan dan insentif signifikan bagi ASEAN. Setiap negara berperan vital merangkul inovasi dan inklusivitas. ASEAN Bank berfokus pada 5 tema penting: transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, serta fasilitas perdagangan dan investasi. Dengan semangat kemajuan dan persatuan, kami mengharapkan panduan Bapak Presiden untuk mewujudkan hasil konkret antara sektor publik dan swasta. Didasari semangat gotong royong, kami melangkah bersama meningkatkan potensi di kawasan. We must fight to achieve all this through the ASEAN way, consistent with the spirit of cooperation and fully implement the ASEAN Charter. Oleh karena itu, kami telah berdialog dengan sektor bisnis, pejabat pemerintah, lembaga, dan UMKM di seluruh negara ASEAN dan negara mitra dialognya. Melalui semangat kebersamaan, mempromosikan perdagangan dan investasi intra-ASEAN, bergerak dengan visi strategis untuk membangun potensi tak terbatas yang direfleksikan dalam The ASEAN Business Roadmap towards Epicentrum of Growth. Demi menyongsong babak baru, ASEAN yang tangguh dan berkelanjutan.
Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan ASEAN Business and Investment Summit 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Umum ASEAN Business Advisory Council, ASEAN PAC, Bapak Arsyad Rashid, dan yang saya hormati seluruh anggota ASEAN PAC, para pengusaha dari kawasan ASEAN dan negara mitra ASEAN, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebuah pepatah Indonesia mengatakan, tetangga itu ibarat saudara dekat. Lebih utama tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saya rasa pepatah ini sangat relevan untuk ASEAN yang 56 tahun yang lalu telah mengikrarkan kekeluargaannya dengan family name ASEAN. Sebagai keluarga, menurut saya, ASEAN ini termasuk kategori keluarga yang harmonis, masuk kategori keluarga yang kompak, dan termasuk kategori keluarga yang berprestasi. ASEAN telah membuktikan diri sebagai kawasan yang damai, sebagai kawasan yang stabil, sebagai kawasan yang tumbuh sejahtera. Kita lihat pertumbuhan ekonomi ASEAN di 2024 diperkirakan tertinggi di dunia, mencapai 4,5% year on year. ASEAN juga menjadi kawasan paling menarik bagi FDI, Foreign Direct Investment. Di tahun 2022, 17% FDI masuk ke ASEAN. Ini juga tertinggi dibanding kawasan-kawasan berkembang lainnya. ASEAN juga sedang menikmati bonus demografi dengan angkatan kerja ketiga terbesar di dunia. 65% populasi berpotensi nantinya menjadi kelas menengah di tahun 2030. Ini kita harus tepuk tangan. Karena ini semua adalah modal besar ASEAN untuk mencapai cita-cita menjadi epicentrum of growth. Namun, di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, strategi ASEAN tidak bisa juga hanya biasa-biasa saja, enggak bisa. ASEAN butuh strategi taktis yang extraordinary. Ini strateginya bukan strategi besar, tapi strategi taktis yang extraordinary. Butuh kolaborasi yang semakin solid, tidak bisa sendiri-sendiri, butuh kolaborasi yang solid. Baik antar negara, antar para pengusaha, dan juga antar masyarakat. Oleh sebab itu, saya berharap ASEAN PAC dapat berperan lebih besar dalam perumusan dan pengimplementasian strategi taktis kolaborasi lintas stakeholders. Ini sangat penting. Saya juga berharap konsep ASEAN Incorporated yang tadi disampaikan oleh Pak Arsyad, yang
diperkenalkan oleh ASEAN Bank mampu menjadi jembatan komunikasi untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, sehingga mampu memperkuat daya saing ASEAN dan meningkatkan kesejahteraan ASEAN. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ASEAN Business and Investment Summit 2023 secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara peresmian pembukaan ASEAN Business and Investment Summit 2023 selesai. Selanjutnya, di momen yang berbahagia ini, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk berfoto bersama dengan seluruh undangan di tangga depan Istana Merdeka. Hadirin dimohon berdiri. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.